Keimanan dalam ajaran Islam tidak sama dengan dogma atau prasangka, tapi harus melalui ilmu dan pemahaman. Sirami diri dengan ilmu sedari pagi. Inilah jalan surga. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagi Sohib Kosmo yang sekarang memegang Al-Quran, bisa dibuka surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. Insyaallah secara sekilas kita akan mengupas ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati, apabila dipanggil untuk salat, mi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah mengingat Allah, wadharul bai', dan tinggalkan jual beli, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ini menjadi dasar tentang kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Ada 6 uzur syar'i atau alasan syariat yang menyebabkan seorang muslim tidak terkena kewajiban sholat Jumat. Yang pertama adalah wanita. Yang kedua, anak kecil, walaupun dia boleh ikut Jumatan. Yang ketiga, orang yang sedang sakit, walaupun dia boleh memaksakan ikut Jumatan. Yang keempat adalah budak sahaya, abdun. Yang kelima, orang yang sakit akal pikirannya atau majnun, atau mungkin bisa disamakan dengan yang mengalami pikun. Kemudian yang keenam adalah musafir yang tidak memungkinkan bagi dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Misalnya seperti di pesawat atau sedang dalam perjalanan di kereta, di bis, dan lain sebagainya. Inilah 6 uzur syar'i atau alasan syariat yang menyebabkan seseorang tidak terkena kewajiban Jumat. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan apabila dipanggil untuk sholat Jumat, maka bersegeralah. Jadi terkesan seolah-olah bahwa kita bersegera menghadiri Jumatan itu kalau sudah azan berkumandang.
Untuk itu kita memerlukan keterangan dari Nabi tentang kapan kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tingkatan-tingkatan keutamaan bagi orang yang menghadiri masjid untuk sholat Jumat. Tingkatan yang pertama, kata Nabi, orang yang datang pertama itu ka'an nama qarraba badanatan, seolah-olah dia berkurban seekor unta. Nah, ini keutamaan bagi orang yang datang Jumatan di awal. Kemudian bagi yang datang kedua, itu Nabi mengatakan ka'an nama qarraba baqarah, seolah-olah dia berkurban sapi. Bagi yang datang ketiga, kata Nabi, bagaikan berkurban kambing. Kemudian bagi yang datang keempat, itu bagaikan berkurban dajajah, ayam. Dan bagi yang datang kelima, bagaikan berkurban baydah, yaitu telur. Lalu Nabi melanjutkan, apabila katanya setiap Jumat ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri di setiap pintu masuk masjid untuk mencatat semua orang yang masuk masjid. Nah, semua yang masuk masjid dicatat oleh malaikat ini, kecuali di saat imam berkhutbah, maka malaikat ini akan menutup catatannya, yastami'una dzikra, untuk mendengarkan khutbah. Nah, ini menunjukkan bahwa walaupun Allah dalam ayat tadi mengatakan idza nudiya, apabila dipanggil untuk sholat Jumat maka bersegeralah, sehingga terkesan-kesan ada menimbulkan kesan bahwa kita baru ke masjid setelah mendengarkan azan, tapi ternyata dalam hadis Rasulullah kita mendapatkan penjelasan bahwa sebaiknya kita menghadiri, datang ke masjid itu adalah sebelum azan berkumandang. Bahkan Rasulullah mensunahkan ada sholat intizar, yaitu sholat menunggu imam. Seperti kita ketahui bahwa azan Jumat berkumandang itu adalah setelah imam naik mimbar. Oleh karena itu mereka yang berdatangan ke masjid ketika azan berkumandang, maka tentu mereka tidak termasuk yang tercatat oleh malaikat yang ditugasi Allah untuk berdiri di setiap pintu masjid tersebut. Selanjutnya Allah menyebutkan bahwa bersegeralah untuk mengingat Allah. Mengingat Allah dalam ayat ini yang dimaksud adalah sholat dan mendengarkan khutbah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan sholat dengan zikrullah. Dalam ayat ini juga Allah menyebutkan mendengarkan khutbah dengan zikrullah. Ini artinya apa? Artinya zikrullah itu tidak sebatas mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, dan zikir-zikir yang lain. Walaupun itu termasuk zikrullah, tetapi ayat ini mengingatkan kita bahwa zikrullah itu tidak sebatas itu. Bahwa ketika kita sedang sholat, kita juga sedang berzikir. Ketika kita sedang mendengarkan khutbah, kita juga sedang berzikir. Nah, itulah sebabnya kalau Bapak dan Ibu Saudara, Sohib Kosmo, mendengarkan ta'lim, mendengarkan ceramah, baik dengan hadir ke tempat atau dengan cukup mendengarkan, maka menurut ayat ini itu sudah termasuk zikrullah, kita sedang berzikir. Demikian pula sholat. Ketika Nabi Musa datang ke Bukit Sinai, perintah ibadah yang Allah berikan kepada beliau yang pertama adalah sholat. Allah mengatakan ketika Nabi Musa datang, innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah.
La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah lidzikri, dan dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku. Ini menunjukkan bahwa salat juga adalah zikrullah. Jadi tidak benar orang yang mengatakan tidak perlu salat, yang penting ingat kepada Allah, itu tidak benar. Karena menurut ayat ini, salah satu bukti bahwa kita ingat kepada Allah adalah salat. Bahkan nilai salat-salat kita itu ditentukan oleh berapa persen kita ingat kepada Allah dalam salat itu, dan berapa persen kita melamun. Bahkan dalam surat Al-Ankabut Allah mengatakan, Utslu ma ukhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Inna sholata tanhanil fasya'i wal munkar, salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, salat adalah zikrullah akbar atau zikir akbar. Jadi kalau yang berkembang di masyarakat kita, zikir akbar itu adalah zikir beramai-ramai, dihadiri oleh banyak orang. Sedangkan versi surat Al-Ankabut, firman Allah, yang dimaksud dengan zikir akbar adalah salat. Dan semua sudah sepakat bahwa salat adalah ibadah yang paling utama. Sampai Nabi Muhammad mengatakan meninggalkan salat adalah kufur. Bahkan salatlah ibadah yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Salam. Damang Pak Hasan, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pak Nanang itu. Alhamdulillah. Damang. Iya Pak Ustadz, yang diteruskan anu tadi ku Pak Ustadz diterangkan tidak perkara Jumatan. Yen anu nute Jumat oge anu di kendaraan seperti kereta tiasa salat Jumat, tiasa untuk salat Jumat. Tanah eta kembali kana duhur dina salatna atau napi kumaha. Itu Pak Ustadz, hatur nuhun. Ya Anda sudah dia. Assalamualaikum. Baik Pak, untuk yang 6 tadi itu semuanya kembali melaksanakan sholat zuhur ya Pak. Baik wanita maupun budak maupun siapa tadi yang sakit ya. Itu karena mereka tidak terkena kewajiban secara syar'i untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun kalau pertanyaan Bapak, boleh tidak? Ya Pak ya. Misalnya katakanlah ada suatu tempat ketika kita sedang melakukan safar, ada suatu tempat yang memungkinkan bagi kita untuk Jumatan, maka boleh, dengan catatan ada teman minimal 2 orang ya Pak ya. Nah, misalnya ketika sedang safar, yang gugur itu adalah kewajiban. Bukan berarti bahwa ketika safar kita tidak boleh Jumatan, bukan Pak. Apalagi kalau katakanlah kita berada di kota tujuan, kemudian rumah kita berdekatan dengan masjid, maka kita dipersilahkan, bahkan sangat dianjurkan karena ada hadis al-jum'ah ala man sami'an nida, bahwa Jumat itu bagi orang yang mendengar panggilan azan. Nah itu sangat dianjurkan sekali untuk ikut sholat Jumat. Seandainya tadi kasusnya seperti Bapak, maka sholatnya dikembalikan menjadi sholat zuhur. Bahkan karena Bapak sedang safar, maka bisa langsung dijamak dengan asar. Jadi zuhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat. Sekali lagi, kalau benar-benar tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Demikian Pak Hasan. Kan Quran surat ke-59 ayat 20, 21, 22. Asar mana ya? Jadi Pak Milar ya, itu nyana Quran. Iya di atas. Iya. Atas? Atas ya. Al-Hasr ayat ke-20, 21, 22 ini nih. La yastawi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastawi, tidak sama ashabun nar, para penghuni neraka, wa ashabul jannah, dan para penghuni surga.
ashabul jannati, para penghuni surga itu, humul faizun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa penghuni surga dengan penghuni neraka itu tidak sama. Tidak sama dalam hal apanya? Kalau di dunia penghuni neraka dengan penghuni surga itu tidak sama dalam hal amal perbuatannya. Jadi kalau penghuni neraka perbuatannya penuh sesak dengan kedurhakaan, demikian pula dengan kekafiran. Kalau penghuni surga di dunia hidupnya penuh dengan iman dan amal soleh, itu sudah berbeda. Kemudian yang kedua, penghuni surga dan penghuni neraka itu berbeda dalam sakaratul mautnya. Kalau penghuni neraka dia mengalami sakaratul maut yang buruk, kalau penghuni surga dia mengalami sakaratul maut yang husnul khotimah. Nah, kemudian di surganya dan di nerakanya juga berbeda. Kalau yang di surga Allah mengatakan wa innal akhirah lahiyal hayawan, bahwa kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi para penghuni surga itu mengalami kenikmatan hidup yang sempurna. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan kepada penghuni surga, nanti Allah akan mengatakan, kalian akan hidup terus dan tidak akan mati, kalian akan sehat terus dan tidak akan sakit, kalian akan senang terus dan tidak akan susah, dan kalian akan muda terus dan tidak akan mengalami tua. Itu kehidupan yang luar biasa. Sedangkan kehidupan di neraka Allah mengatakan, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak hidup juga tidak mati. Kenapa disebut tidak hidup? Karena bukan hidup kalau terus-terusan disiksa. Kenapa disebut tidak mati? Karena dia terus-menerus merasakan siksaan. Mungkin itu dulu ayat pertama dulu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, punten tiasa dijelaskan doa yang dicontohkan Rasulullah setelah tahajud ini Ustadz. Baik, Pak. Pertanyaan Bapak, doa yang disunnahkan Rasulullah usai melaksanakan sholat tahajud. Alhamdulillah Pak, tidak banyak. Misalnya doa setelah sholat witir, karena witir itu mengakhiri tahajud kita. Itu adalah Subhanal Malikil Kudus yang dibaca 3 kali. Kemudian yang kedua, hadis yang cahaya itu ya Pak. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan hatiku bercahaya. Kemudian wa fi sam'i nuran, dan selanjutnya. Itu juga termasuk doa usai melaksanakan sholat malam yang saya tahu. Nah, selebihnya kita berangkat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di setiap sepertiga malam terakhir, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan turun untuk menyampaikan siapa yang mohon ampun akan aku ampuni, kata Allah. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan, dan siapa yang meminta akan aku penuhi. Ini menunjukkan bahwa usai tahajud kita bisa memanjatkan doa apa saja. Dengan kata lain, usai tahajud itu termasuk waktu ijabah doa. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Iya Tad, ada taraskeun Tad. Sarang saya. Sarang Pak Yahya Pak Yahya di mana Pak Yahya? di Raja Wali Timur. Iya. Silakan. Tad, Iya. terkait doa Tad, doa dina sujud terakhir Tad. Biasa nganggo teks bahasa Indonesia, tadnya. Baik, Pak. Nuhun Tad. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan tentang doa di sujud terakhir dalam sholat. Kalau kita lihat redaksinya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, aqrabu ma yakunu fihil abdu, bahwa posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya di sholat, dalam sholat itu adalah ketika dia sedang sujud, fa'aksiru fihi doa, maka perbanyaklah berdoa atau meminta. Kemudian yang kedua,
wa ammas sujud, kata Nabi, adapun ketika sujud, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, faqaminun an yustajabalakum, besar harapan akan dikabulkan. Di sini Nabi Muhammad SAW menyuruh kita memperbanyak dan bersungguh-sungguh dalam berdoa ketika sujud dalam sholat. Nah, yang menjadi pertanyaan kadang-kadang apa yang kita minta itu tidak ada contoh doanya dari Nabi, sehingga kita harus memanjatkan dengan bahasa sendiri. Nah, alhamdulillah Hasan dalam bukunya Pedoman Sholat itu beliau mengatakan boleh Bapak memanjatkan dengan bahasa sendiri, tapi tidak diucapkan, cukup dalam hati saja. Jadi tetap ketika sholat itu teks yang keluar dari mulut kita tetap harus berbahasa Arab, Pak. Namun karena ada hadis tadi, kebebasan bagi Bapak untuk mengajukan permohonan, maka Bapak dipersilahkan untuk berdoa dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia, atau mungkin dengan bahasa Inggris barangkali, Pak, karena Bapak dosen bahasa Inggris. Nah, bisa saja. Tapi kata Hasan itu cukup dipanjatkan dalam hati saja. Kalau untuk wanita ketika Jumat ikut mendengarkan khutbah di masjid, untuk sholatnya 2 rakaat bersama imam atau 4 rakaat sholat zuhur? Baik. Bagaimana halnya dengan wanita yang ikut melaksanakan sholat Jumat? Seperti tadi, karena kalau orang melaksanakan sholat berjamaah, maka dia terikat oleh imam. Dan memang tentang wanita Jumatan ini itu terjadi sengketa, ya Pak. Ya, ada perbedaan. Oleh karena itu, mungkin karena kita kembali kepada hukum yang 6 tadi, seandainya itu terjadi, maka bisa ditambah 2 rakaat lagi. Jadi setelah imam mengucapkan salam, kita tambah 2 rakaat lagi. Namun kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wanita itu memang tidak ikut melaksanakan sholat Jumat, gitu. Karena kita juga dapat berita bahwa ketika sholat Jumat pertama kali dilaksanakan itu oleh As'ad bin Zurarah di Madinah, itu beliau mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan sholat Jumat itu semuanya laki-laki. Jadi beliau tidak berinisiatif untuk mengajak juga perempuan. Berbeda halnya dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau itu kita mendapatkan keterangan dari Nabi bahwa kaum wanita pun diajak untuk ikut melaksanakannya. Bahkan yang haid pun diajak untuk ikut menghadirinya. Nah, kita tidak mendapat keterangan yang seperti ini untuk kasus sholat Jumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bahasan. Iya Pak Ustadz, nu kamari nyambung kamari sapertosna teh mohon nu alit-alit janten amal gitu, sapertosna teh mengamalkeun kasayan. Tapi ya dina perkawis ieu Pak Ustadz sok emut wae nya upamina aya jalmi kan abi teh isalahan teu janten sok teh raos wae hoyong tiasa ngilangkeun ka raos eta kumaha Pak Ustadz? Ya. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaannya, kadang-kadang kita sering tidak bisa mengendalikan emosi. Kalau ada misalnya orang tidak jadi beli, kita kemudian menjadi jengkel. Nah, kejengkelan, kemudian amarah, iri dengki itu biasanya adalah suatu perasaan-perasaan yang lalu begitu saja dalam hati. Datang saja begitu. Nah, yang harus kita hindari adalah ucapan dan perbuatan yang mengikuti perasaan tersebut. Nah, lalu kita minta, misalnya ketika perasaan itu datang, kita mengatakan astagfirullah. Nah, bagaimana kemudian supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita? Karena hati kita ini milik Allah, maka hanya Allah yang bisa merubah suasana hati kita. Ada doa dari Nabi yang populer ya Bu. Allahumma ya muqallibal qulub misalnya. Wahai yang suka membulak-balik hati, sabit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku untuk tetap berada dalam agamamu. Atau misalnya ibu bisa
membaca doa yang dalam surat Ali Imran itu ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab misalnya. Nah, itu adalah untuk doa harian supaya perasaan-perasaan itu tidak muncul. Andai kata perasaan itu muncul, maka cepat susul dengan astagfirullah atau dengan ta'awudz supaya kemudian itu tidak berlanjut kepada ucapan, juga tidak berlanjut kepada perbuatan. Kenapa demikian, Ibu? Karena jengkel itu adalah menyiksa diri sendiri. Orang yang kita jengkeli, dia mah hidupnya enak-enak aja. Jadi ketika kita jengkel, ketika kita iri, itu sebetulnya yang kita siksa adalah diri kita sendiri. Makanya sering disebut dengan zolimun linafsih, menzalimi diri sendiri. Nah, perasaan-perasaan seperti itu sering hadir, mendadak, terlintas, maka cepat kita susul dengan astagfirullah atau dengan ta'awudz tadi. Demikian. Mungkin satu penelepon lagi. Silakan. Yang mau telepon, ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Dari warahmatullahi Dian, wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dian. Gimana Pak? Mau bertanya masalah sufi ya Pak Ustadz. Baik, Pak Dian. Sebagian besar agama Islam di kita ada yang terkontimasi dengan sufi ya. Iya, Pak. Seperti dalam hal wirid, kode-kode gitu ya. Nah, ini menurut Pak Ustadz, apakah ada contohnya ya berdoa secara kode-kode, dripping, play gitu ya? Iya, Pak. Tolong dijelaskan. Dan ini termasuk bid'ah mungkin ya? Iya, Pak. Itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya tentang ajaran tarekat yang diajarkan oleh madhab sufi. Yang bagus, Pak, itu tulisannya Dr. Said Hawa ya, Pak. Beliau pernah menyatakan bahwa yang kita lihat dari ajaran sufi itu adalah bukan hasilnya, tetapi caranya. Kalau caranya itu kita temukan dasarnya dalam tuntunan Al-Quran dan hadis, maka kita ambil. Jadi tetap dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Tetapi kalau tidak kita ketemukan, maka ada hadis Nabi yang menjadi pedoman kita bahwa khairul huda, huda Muhammad, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik cara, itu adalah cara yang diajarkan oleh Muhammad. Itu kata Nabi, Pak. Walaupun kita sering mendengar berita bahwa dengan cara godek-godek seperti itu, kemudian hati menjadi bersih. Nah, yang kita lihat bukan hasilnya, tetapi adalah caranya. Nah, cara inilah yang kemudian lazim dalam bahasa kita disebut dengan syariat. Syariat kita upayakan seperti pertanyaan yang kemarin, Pak. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sesuatu yang tidak memiliki dasar ilmunya, dan kita harus yakin bahwa cara yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah cara yang terbaik dan akan memberikan hasil yang terbaik pula, karena Allah tidak mungkin memilihkan untuk Rasulnya melainkan pasti yang terbaik. Demikian, Pak Dian. Mungkin ada yang mau disampaikan, Ustaz. Baik, Pak, kembali kepada surat Al-Jumu'ah tadi, bahwa ternyata dalam satu ayat kita bisa mengambil istinbat lebih dari satu. Salah satunya ayat itu di samping memperkenalkan tentang kewajiban melaksanakan sholat Jumat, ayat itu juga oleh Allah bisa kita ambil tentang pengertian zikrullah yang lebih luas. Bahwa zikrullah itu juga bisa berarti mendengarkan taklim, dan ibadah-ibadah salah satunya adalah sholat, itu juga termasuk dalam daftar zikrullah. Dengan kata lain, Allah dalam ayat ini memberikan isyarat penting bahwa zikir itu tidak hanya sebatas wirid, demikian ya Pak Hasan, tapi memiliki pengertian yang lebih luas. Demikian. Terima kasih. Kita tutup aja dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah anjeun geus poho yen maut ngadodoho hirup katungkul pati di langit panderi nutup catur diri rek di pungkasan sejah hisab amalan di papag balitungan narima ganjaran atau siksaan nalika laju pasaran nu nganterkeun ka kuburan harta banda teu nulungan mau dipake tanggelan nafas anu panganggesan geus kaluar tina badan batin cerik balilihan taya gesan pamuntangan hirup rek di pungkasan sejah hisab amalan di papag balitungan nerima ganjaran atau siksaan pasaran nu nganterkeun ka kuburan harta banda teu nulungan mau dipake tanggelan nafas anu geus kaluar tina badan batin cerik balilihan daya gesan pamuntangan batin cerik balilihan daya gesan pamuntangan